Shalom putra-putri kerajaan surga, jemaat dan pemirsa yang saya kasihi dan juga dicintai oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam seri pesan pengembalaan. Kali ini kita akan belajar dengan tema membalik keadaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pertandingan tinju maupun pertarungan bebas, ya biasanya ini kaum laki-laki yang suka, belum tentu petinju atau petarung yang sudah kelihatan menang di atas angin, saudara, akhirnya memetik kemenangan. Belum tentu, saudara. Juga sebaliknya yang sudah kelihatan dipukuli begitu rupa, lalu hampir kalah, tertekan, juga belum tentu kalah pada akhirnya. Karena apa? Karena sebelum bel terakhir berbunyi mengakhiri pertandingan, masih ada kesempatan bagi seorang petinju untuk membalik keadaan dan dia akhirnya keluar sebagai pemenang. Kita akan belajar dari Raja Daud bagaimana membalik keadaan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka, orang-orang Amalek itu, dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tekanan yang kita alami itu ibarat seseorang yang memanaskan api lalu menaruh air di panci di atas api itu. Lalu ada 3 bahan yang mau kita pilih untuk dimasukkan ke dalam panci yang berisi air panas. Yang pertama, wortel, lalu telur, atau yang ketiga, bubuk kopi. Tekanan panas yang bersuhu tinggi itu, kalau saudara memasukkan wortel, akan membuat wortel yang lembek menjadi keras. Sebaliknya, telur yang lembut akan menjadi keras. Tetapi bahan yang ketiga, yang kalau kita masukkan ke dalam air panas itu, bubuk kopi, justru membuat air panas berubah warna menjadi hitam. Seperti warna bubuk kopi. Saudara, kalau keadaan menjepit kita, saudara jangan pernah berubah. Jangan pernah berubah, hatimu jadi keras. Tidak mau mendengar suara Tuhan. Jangan juga pernah saudara berubah
menjadi lembek. Saudara mengasihani diri sendiri, cemas, khawatir, bahkan takut, dan tidak berbuat apa-apa. Jangan, saudara. Tetapi jadilah kopi yang bisa mengubah keadaan itu sesuai dengan apa yang dimaui. Air yang panas berubah jadi hitam seperti warna bubuk kopi. Kali ini kita akan belajar bagaimana saudara membalik keadaan seperti Daud. Saudara, ayat 1-4 mengisahkan kepada kita bahwa Daud yang gagah perkasa dan statusnya adalah raja tanpa tahta, mengalami sebuah tekanan yang sangat berat. Saudara, memang Daud sudah menerima urapan minyak dari Tuhan sebagai pentahbisannya menjadi raja yang menggantikan Saul yang dikerjakan oleh Samuel atas utusan Tuhan. Daud mengalami urapan yang luar biasa. Tetapi kita melihat kenyataan membuktikan bahkan sekalipun seorang itu menerima urapan disertai oleh Tuhan luar biasa, pasti pernah juga mengalami keadaan yang seperti Daud. Saudara, Daud mengalami keadaan yang buruk, musibah beruntun silih berganti. Ketika dia pulang ke kota Siklak, kota itu dijarah, dirampok, tidak hanya dijarah dan dirampok, dibakar, saudara, menjadi puing-puing. Tidak hanya itu, saudara, keluarga daripada Daud dan orang-orangnya ditawan. Istri-istri mereka, anak-anak mereka ditawan, dibawa pergi. Dan tentu saja Daud tidak tahu karena sudah lewat 3 hari. Kemana keluarganya ditawan, dibawa. Apakah pertanyaannya sekarang? Keadaan yang buruk dan musibah ini bisa dibalik oleh Daud? Saudara, ayat yang keempat, Alkitab jujur mengatakan, si pahlawan itu yang gagah perkasa, yang diurapi oleh Tuhan, yang luar biasa disertai Tuhan, yang memenangkan pertempuran melawan raksasa Goliat, dia menangis, saudara. Alkitab jujur menyatakan bagaimana kondisi Daud. Daud menangis, bahkan tidak punya lagi kekuatan untuk menangis. Pertanyaannya sekali lagi, apakah keadaan buruk dan musibah ini bisa dibalik oleh Daud? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Daud bisa membalik keadaan itu? Saudara, Daud ini yang luar biasa yang akan kita perdalam. Caranya membalik keadaan itu, saudara. Dia memulai dengan yang imani untuk membalik keadaan yang insani. Saya ulangi, saudara. Daud memulai dengan yang imani, yang di dalam ini, saudara, untuk membalik keadaan yang di luar, yang diinsani, yang dialami oleh Daud. Saudara, keadaan Daud saat memandang puing-puing kota Siklak tidak mudah baginya dan bagi anggota pasukan tempurnya, saudara. Siklak artinya dalam bahasa Inggris winding. Winding itu adalah lilitan, saudara. Atau kalau itu sebuah jalan, jalan yang tidak lurus, tetapi berliku-liku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keadaan yang menjepit Daud pada waktu itu, yang membuat dia menangis dan tidak kuat lagi menangis, saudara, seperti sebuah lilitan yang menjerat lehernya. Seperti sebuah jalan yang berliku-liku. Dan mungkin karena saking berliku-likunya membuat orang-orang di perjalanan itu putus asa. Karena tidak tahu berujung di mana. Bapak Ibu yang saudara dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini barangkali kita seperti berada di tengah-tengah Siklak. Leher kita seperti dijerat atau dililit. Dan kita berjalan di tempat yang berliku-liku. Mungkin saudara-saudara hampir-hampir putus asa. Hampir-hampir menyerah dan aduh tidak kuat lagi. Wabah virus corona membawa dampak
yang membuat saudara seperti di kota Siklag. Mungkin seperti dibawa perasaan seperti Daud yang melihat puing-puing kota itu berasap dan hancur, saudara. Saudara, seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Daud bahkan ditulis berani memberontak untuk melempari Daud dengan batu. Bayangkan saudara, tentara yang begitu loyal, setia kepada Daud. Kemanapun Daud pergi diikuti oleh tentaranya. Tiba-tiba mengangkat batu, mau memberontak dan melempari Daud. Karena apa? Karena seluruh rakyat itu seperti Daud. Mereka mengalami pedih hati. Ayat 6 bagian A. Dalam versi Amplified Bible ditulis, kepahitan saudara, kecewa. Apakah hanya seperti ini hasilnya saya mengikuti Raja Daud yang sudah ditabiskan untuk menjadi raja baru di tengah-tengah kami. Mungkin itu yang ada dalam hati mereka. Saudara, dalam keadaan yang demikian, Daud tidak serta-merta memerintahkan langsung pasukannya untuk berpencar ke seluruh penjuru mengejar gerombolan itu. Tidak, saudara. Tetapi Daud memulai yang imani untuk mengubah keadaan yang insani. Ayat 6 bagian B jelas, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya, imannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah permulaan yang sangat baik dan alkitabiah. Dan ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya mengalami hal-hal seperti yang Daud alami, mulailah dengan yang imani. Karena yang imani itu sanggup membuat keadaan itu terbalik ada di pihak saudara. Bukan melawan, bukan menentang saudara, tetapi yang imani mengubah yang insani. Saudara, setelah kepercayaannya kuat kembali, Daud juga tidak langsung memerintahkan pasukannya untuk bergerak, belum. Tetapi Daud melanjutkan dengan berdoa dan meminta petunjuk jawaban Tuhan. Ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Ini isi jeritan doa dari Daud setelah dia menguatkan kepercayaannya. Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, membalik keadaan. Ternyata bagi kita belajar dari kisah Daud ini tidak sulit, saudara. Yang sulit adalah memulai saudara-saudara dengan iman dan sebuah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Itu yang sulit sebetulnya. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara, gampang dan otomatis bisa melakukan. Jika menghadapi situasi yang sulit, keadaan yang sulit, saudara akan memulainya dengan yang imani. Ayo saudara, pumpung kita masih tidak tahu berapa lama lagi harus ada di rumah saja. Latihlah imanmu. Mari saudara melakukan fitness, bukan dengan otot-otot lahiriah, tapi otot-otot imanmu. Ayo dilatih. Sehingga suatu saat saudara sangat gampang untuk memulai yang imani kalau keadaan yang insani menjepit kita, saudara. Saudara, inilah tekad Daud untuk memulai sebuah pergerakan. Yaitu dia bertanya kepada Tuhan dalam doa. Dan Tuhan menjawab itu. Jawaban Tuhan menjadi modal bagi Daud untuk bergerak. Saudara, Daud benar-benar berhasil membalik keadaan. Tentu saja juga oleh kemurahan Tuhan dan melalui penyertaan dari Tuhan. Ayat yang ke-17 ditulis bagaimana kemenangan dari Daud dan pasukannya. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka. Dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka gerombolan Amalek itu yang lolos. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 19. Dahsyat sekali saudara. Tidak ada yang hilang pada mereka. Wow, haleluya.
Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Lihat saudara, bukti daripada iman kepercayaan kita, bukti daripada doa kita tidak sia-sia. Ketika kita berdoa, saudara, doamu tidak menyentuh langit lalu turun kembali, tetapi menerobos langit-langit rumahmu sampai menghampiri tahta surga. Dan seperti Tuhan menjawab Daud, satu saat juga Tuhan dalam perkenan dan kedaulatannya akan menjawab doa saudara-saudara. Saya akan mengakhiri dengan sebuah ungkapan yang bagus sekali dan ayat firman Tuhan untuk menutup seri pesan penggembalaan kali ini. Saudara, ada ungkapan yang bagus. Bila engkau merasa tidak lagi kuat berdiri, maka berlututlah untuk berdoa. Yesaya 30 ayat 15 bagian A. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Haleluya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kekuatan untuk membalik keadaan adalah dengan tinggal tenang dan percaya. Haleluya. Kita akan menutup dengan pujian, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, percayalah Tuhan kita Allah yang setia, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami punya Allah yang sama seperti Allah yang disembah oleh Daud. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Allah yang setia, Allah yang tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tidak berubah dan kasih-Mu tak pernah berubah untuk anak-anak-Mu yang mengalami seperti Daud, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang menghimpit. Tuhan, ajar kami memulai suatu proses membalik keadaan dengan yang imani. Karena yang imani ini sanggup mengubah yang insani dalam keadaan kami, Tuhan. Kami bersyukur. Ajar kami untuk terus percaya dan berdoa. Ajar kami, ya Tuhan, supaya kami selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Mari Tuhan,
Berkati saudara-saudara kami yang mungkin hari-hari ini mengalami sakit, menderita kesusahan, kesulitan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lepaskan seperti Tuhan melepaskan Daud. Dan kembali memperoleh apa yang hilang dalam hidupnya. Keluarganya kembali, hartanya kembali. Dan dia melihat penyertaan Tuhan sebagai bukti kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Sampai bertemu lagi di seri pesan pengembalaan berikutnya. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.